Hai guys, kali ini kita akan mengikuti praktek sidang yang ke-6 yaitu pembuktian dan kesimpulan para pihak. Mau tahu bagaimana keseruannya? Simak terus videonya. Sidang ke-6 pembuktian dan kesimpulan para pihak dalam perkara cerai gugat. Sidang Pengadilan Agama Metro tanggal 10 April 2023 dengan register perkara nomor 301-PDT-G-2023-PA-MTR segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Sidang dalam rangka pemaparan saksi dan bukti penggugat dan tergugat perkara cerai gugat Pengadilan Agama Metro dengan register perkara nomor 301-PDT-G-2023-PA-MTR antara Febri Susanti sebagai penggugat melawan Denis Setiawan sebagai tergugat pada hari Senin 20 April 2023 dengan mengucap lafal basmalah. Kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum saudara penggugat dan juga tergugat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apakah kalian datang dengan sendirinya atau didampingi kuasa hukum kalian? Tidak, saya tidak bersama kuasa hukum. Baik, selanjutnya, apakah pada persidangan ini sesi tanya jawab akan diwakilkan oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat? Tidak akan diwakilkan oleh kuasa hukum. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah selama penundaan sidang ini, apakah ada upaya perdamaian dijalankan? Tidak ada yang mulia. Apakah tidak dilaksanakan dan kenapa? Tidak yang mulia. Saya berharap bahwa majelis hakim agar dapat melanjutkan persidangan ini. Baiklah, saudara penggugat, apakah Anda tetap pada gugatan Anda? Tetap yang mulia. Baiklah, sidang perkara gugat cerai dengan nomor register 301-PDT-G-2023-PA-MTR dilanjutkan dan tertutup untuk umum. Sesuai berita acara pada persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan bukti dan penjelasan saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dari kedua pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara tergugat dan penggugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan ini ke tahap selanjutnya, yaitu pembuktian dan saksi. Saudara penggugat dan tergugat, apakah Anda berdua sudah siap dengan bukti dan saksi? Siap yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat harap memberikan bukti-bukti terkait. Saudara penggugat, apakah Anda sudah siap dengan saksi-saksi Anda dan berapa saksi yang Anda bawa? Sudah siap yang mulia. Semua berjumlah 1 saksi. Baiklah, kepada Panitra harap saksi dipersilakan untuk masuk. Sidang Pengadilan Agama Metro tanggal 10 April 2023 dengan register perkara nomor 301-G-2023-PA-MTR. Saksi diharapkan agar memasuki ruang sidang. Assalamualaikum, selamat datang di persidangan ini, saksi. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan mengetahui mengapa Anda datang ke persidangan ini? Alhamdulillah sehat, saya di sini dipanggil sebagai saksi karena tidak sembuhkan. Baiklah, silakan kepada saksi untuk menyerahkan kartu tanda pengenal saksi kepada kami para hakim.
Untuk saksi, silakan untuk mengambil sumpah terlebih dahulu. Bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saksi dipersilakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, Anda sudah diambil sumpahnya sebagai saksi. Maka diwajibkan untuk menjawab atau memberikan keterangan yang sebenarnya. Baik, kepada hakim anggota 2 untuk bertanya, silakan. Baiklah, untuk saksi, pertanyaan pertama, apakah Anda kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia. Baik, apakah Anda tahu hubungan antara penggugat dan tergugat? Tahu yang mulia. Selanjutnya, apakah hubungan Anda dengan penggugat atau tergugat? Kawan penggugat yang mulia. Baik, yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang hubungan tergugat dan penggugat? Izin bertanya yang mulia, izin berbicara yang mulia. Selama ini yang saya ketahui bahwa kedua pihak berjalan baik. Tapi pada tanggal 20 Maret 2022 saya dan keluarga saya sedang makan di rumah makan di duduk. Saya melihat tergugat sedang makan berdua. Pada awalnya saya kira itu bukan dia. Saya awalnya berpikir bahwa mungkin hanya rekan kerjanya, tapi dari tingkah lakunya tak menggambarkan hal tersebut. Lalu saya inisiatif mengikutinya dan ternyata mengarah ke hotel Grazia. Maka dengan bukti itu saya inisiatif memotretnya dengan HP saya tanpa disertai tergugat. Lalu saya silaturahmi ke rumah penggugat dan bertanya, selayaknya kawan bisa. Pada saat itu saya melihat penggugat lesu dan sedih. Saat saya tanya-tanya berulah ia mengaku tentang keadaan ia dan suaminya. Saya yang merasa kasihan atas memberitahukan fakta yang saya ketahui terkait pertemuan tergugat dengan orang yang disebut dengan rekan kerjanya tersebut. Baiklah, menurut saksi, apakah hubungan penggugat dan tergugat bisa diperbaiki atau rujuk? Menurut saya hubungan mereka berdua memang lebih baik untuk bersatu lagi dan melakukan diskusi lanjut demi sang anak. Tapi dengan sikap tergugat, maka saya sebagai saksi dari pihak penggugat menyatakan bahwa lebih baik tidak dilakukan demi ketentraman dan ketenangan hidup penggugat dan anak-anaknya. Baiklah, terima kasih kepada saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Yang kedua, waktu saya kembalikan kepada Anda. Baik, saudara penggugat, apakah Anda ingin merubah, menambahkan, atau mungkin mencabut tuntutan Anda? Semua keterangan saksi dan bukti sudah cukup yang mulia, dan saya tetap pada tuntutan saya. Baiklah, kepada saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantahkan? Baik, saya di sini hanya ingin menyanggah bahwa saya tidak datang ke lokasi tersebut berdua. Tapi ada sekitar 5 rekan kerja dan saya membawa saksi dan buktinya pada hari ini. Baiklah, mohon kepada tergugat, jika sudah siap diharapkan buktinya agar diserahkan kepada kami majelis hakim. Baik, apakah saksi Anda sudah siap? Sudah yang mulia. Baiklah, kepada panitia, harap saksi dipersilakan untuk masuk. Sidang Pengadilan Agama Metro 10 April 2023 dengan register perkara nomor 301-PDT-G-2023-PA-NTR. Saksi diharapkan agar memasuki ruang sidang. Assalamualaikum dan selamat datang di persidangan ini, saksi tergugat. Apakah Anda dalam keadaan sehat dan mengetahui mengapa Anda datang ke persidangan ini? Alhamdulillah, saya di sini sebagai saksi dari pihak tergugat.
Baiklah, silakan kepada saksi untuk menyerahkan kartu tanda pengenal dan juga bukti yang Anda bawa kepada kami para hakim. Apakah seluruh biografi yang Anda berikan ini sesuai dengan fakta diri Anda? Untuk saksi tergugat, siapa nama lengkap Anda? Apakah saudara siap disumpah untuk menjadi saksi pada persidangan hari ini? Baik, kepada petugas diharapkan dapat mengambil sumpah saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi dipersilakan untuk kembali. Baiklah, saudara saksi, Anda sudah diambil sumpahnya sebagai saksi, maka diwajibkan untuk menjawab atau memberikan keterangan yang sebenarnya. Baik, kepada hakim anggota 1 itu bertanya, silakan. Terima kasih Ketua Hakim. Untuk saksi, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sebenar-benarnya. Apakah Anda kenal dengan tergugat? Iya, yang mulia. Saya merupakan rekan kerja tergugat. Dan apa yang Anda ketahui tentang hubungan penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui berdasarkan apa yang diceritakan tergugat yang mulia. Jadi saya tahu mereka adalah suami istri yang menikah tahun 2020. Saya waktu itu datang juga ke pernikahan mereka. Pada awalnya mereka terlihat harmonis saja. Namun mulai ada keanehan dari tergugat yang besar dan besar. Lalu beliau saat ditanya barulah beliau menceritakan masalahnya terkait dugaan perselingkuhan kepada tergugat dan perselingkuhan dengan istrinya. Baiklah, menurut saksi, apakah hubungan penggugat dan tergugat ini dapat disatukan kembali? Saya harap bisa yang mulia. Tapi semua tergantung dari kedua belah pihak. Tapi saya menyarankan untuk melihat kembali kesehatan mental anak mereka dan kesempatan lebih baik ke depan. Baik, terima kasih. Pada saksi, silakan meninggalkan ruang sidang. Sekian Ketua Hakim. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik, saudara tergugat, apakah Anda ingin merubah, menambahkan, atau mungkin mencabut tuntutan Anda? Semua keterangan saksi dan bukti sudah cukup yang mulia. Baiklah, kepada saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantahkan? Saya rasa cukup yang mulia. Baiklah, apakah tergugat siap dengan kesimpulan dari pihak Anda? Semua sudah siap yang mulia. Silakan Anda bacakan kesimpulan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia. Metro 10 April 2023. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Febri Susanti. Pekerjaan admin toko sembako. Alamat 28 Purwosari Metro Utara. Sebagai penggugat melawan. Nama Denny Setiawan. Pekerjaan pegawai swasta. Alamat 28 Purwosari Metro Utara. Sebagai tergugat. Yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara. Dengan ini saya sebagai penggugat mohon izin menyampaikan kesimpulan perkara dengan nomor perkara 301-PDD-B-2023-MPR sebagai berikut. Bahwa saya sebagai penggugat tetap pada pendirian akta gugatan serta dalil-dalil penggugat semula yang berlaku mulai dari gugatan, replik, duplik hingga pada tahap ini. Bahwa maksud permohonan saya kali ini adalah perkara permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut. Bahwa semula rumah tangga
hubungan saya dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis dengan anak bernama Fajar Nur Rahman, bahwa setelah menikah kami tinggal di rumah bersama yang dibeli oleh tergugat. Tetapi setelah 1 tahun menikah, mulailah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: 1. Bahwa saya sebagai penggugat merasa adanya perubahan dari tergugat dan mendapat bukti bahwa adanya indikasi perselingkuhan, sehingga saya mendesak untuk jujur. Namun tergugat menolak jujur dan emosi, lalu melakukan KDRT berupa amarah hingga kekerasan fisik terhadap saya, dan juga tidak terbuka soal penghasilan yang diperoleh. 2. Bahwa tergugat sudah tidak memperdulikan keluarganya, saya sebagai pasangan dan anak kami, dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga. 3. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan di atas, maka sekitar bulan September saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya di Yosomulyo Metro Pusat bersama anak saya. Selama itu tergugat tidak memperdulikan kami dan tidak menjenguk atau membujuk agar kembali. Bahwa dalam tuduhan yang dilayangkan dalam jawaban tergugat bahwa saya sebagai penggugat dinilai temperamental dan bukan pengayom, dan saya sebagai penggugat membantah ini dengan dalil istri mana yang tidak kehilangan kesabarannya jika suami tidak memperdulikan bahkan melupakan keluarga. Bahwa dalam hal ini saya sebagai penggugat sudah tidak memiliki kecocokan dengan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto, pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 Junto, pasal 116B huruf F Komplikasi Hukum Islam. Maka saya sebagai penggugat tetap teguh dalam tuntutan untuk menceraikan tergugat, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, maka saya telah memberikan bukti-bukti berupa fotokopi KTP atas nama saya sebagai pemohon sesuai aslinya, buku nikah antara pemohon dan termohon sesuai aslinya, bukti visum dari Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, bukti foto dan chatting bahwa tergugat bersama dengan wanita lain. Untuk memperkuat bukti tersebut, maka saya sebagai penggugat membawa saksi yaitu Muhammad Jafar Sodik, alamat di Yosodadi Metro. Di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi merupakan teman sekaligus tempat berkeluh kesah penggugat. Bahwa saksi mengetahui bagaimana keadaan pasangan ini karena sering mendengar dan melihat saya sebagai penggugat yang jarang bersama suami. Kesimpulan dan tinjauan yuridis bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam permohon, jawaban serta pembuktian dari penggugat dan tergugat, maka izinkan saya menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan permohonan saya sebagai penggugat untuk seluruhnya, menetapkan sah secara hukum perkawinan antara saya dan tergugat, menjatuhkan gugatan terhadap tergugat, menghukum tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul. Subsidiar, apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini saya sampaikan besar harapan saya kesimpulan yang saya sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara ini dalam putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada hukum dan keadilan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan kesimpulan dari pihak tergugat. Silakan kepada tergugat untuk membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, Metro 10 April 2023. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Deddy Setiawan, pekerjaan pegawai swasta, alamat 28 Purwosari, Metro Utara. Sebagai tergugat melawan, nama Gerdu Susanti, pekerjaan admin toko sembako, alamat 28 Purwosari, Metro Utara, sebagai penggugat. Yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara. Dengan ini saya sebagai tergugat mohon izin menyampaikan kesimpulan perkara dengan nomor perkara 301 garing PDT ITG garing 2023 ITPA ITRTR sebagai berikut. Bahwa saya sebagai tergugat tetap pada pendirian atau gugatan serta dalil-dalil tergugat semula yang berlaku mulai dari gugatan replik, bukti,
sehingga pada tahap ini bahwa maksud saya adalah tidak bercerai dengan penggugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut. Bahwa semula rumah tangga saya dan penggugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis dengan anak bernama Fajar Rahman. Bahwa setelah menikah, benar kami tinggal di rumah bersama yang dibeli oleh saya sebagai tergugat. Tetapi setelah 1 tahun menikah, mulai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain. Yang pertama, bahwa saya sebagai tergugat melakukan KDRT, dan saya akui itu sempat terjadi dan itu merupakan kehilafan saya secara murni dikarenakan emosi saya yang karena ditanya terus-menerus dan dipaksa mengakui hal yang tidak saya lakukan, yaitu perselingkuhan dan melantarkan keluarga saya. Yang kedua, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan di atas, maka sekitar bulan September penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, yaitu di Yosomulia Metro Pusat bersama anak saya. Selama itu, saya sebagai tergugat tetap memberikan nafkah dan memperdulikannya. Untuk nomor 3, bahwa saya sebagai tergugat tetap teguh pada pendirian saya untuk tidak bercerai dengan penggugat. Untuk membuktikan dalil gugatan, maka saya telah memberikan bukti-bukti berupa fotokopi KTP atas nama saya sebagai termohon sesuai aslinya, buku nikah antara pemohon dan termohon berupa akta nikah dengan nomor 0087-031-8-2020 sesuai aslinya. Untuk memperkuat bukti tersebut, maka saya sebagai tergugat membawa saksi yaitu Fauzan Darwaini, alamat Banjarsari Metro, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengenal penggugat dan saya sebagai tergugat karena saksi merupakan rekan kerja dan teman dekat saya sebagai tergugat. Bahwa saksi mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga saya karena sering mendengar dan melihat bahwa saya sebagai tergugat tidak seperti yang dituduhkan dalam dalil penggugat. Kesimpulan dan tinjauan yuridis, bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagai dalam jawaban, juknis serta pembuktian dari penggugat dan tergugat, maka izin saya menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. Itu berdasarkan hal tersebut, mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan permohon saya sebagai tergugat untuk seluruhnya menetapkan sah secara hukum perkawinan antara saya dan penggugat, menjatuhkan gugatan terhadap saya, hukum penggugat membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul. Subsidiar, apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini saya sampaikan. Besar harapan saya kesimpulan saya yang sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara ini dalam keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada hukum dan keadilan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas pembacaan kesimpulan tergugat. Atas pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, maka sidang kali ini kami skors. Skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum. Proses pemeriksaan telah usai dan para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing. Sidang dilanjutkan pada pekan depan tanggal 17 April 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat untuk pembacaan putusan dan penggugat serta tergugat agar dapat hadir sesuai tanggal dan jam yang sudah diberikan tanpa surat panggilan.
karena kami menganggap ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum. Sidang perkara perdana gugat cerai register nomor 01-RMT-DT-2023-TPA-MTR ditutup dengan mengucap lafal hamdalah. Maka dengan ini sidang kami tutup.